Sam, aku mau nanya nih, kamu pernah kesayat pisau nggak? Pernah sih. Terus cara kamu nanganinnya kayak gimana? Biasanya aku masukin mulut terus sakmut. Oke, makasih ya. Oke. Permisi Bu Arneta, Ibu pernah keiris pisau nggak ya Bu? Oh pernah dong pasti. Waduh, cara nanganinnya Ibu bagaimana? Saya sih biasanya dibiarkan saja, nggak diapa-apakan. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Permisi Pak, Bapak pernah keiris pisau? Pernah. Terus cara Bapak menanganinya bagaimana? Untuk saya itu saya pakai ludah sendiri di itunya pengobatannya. Oh gitu ya Pak, terima kasih Pak. Siamo tutti, fratelli. Hai teman-teman semua, saya Ida Sabla Putri dari Pemnan Wirana SMA Negeri 1 Purwokerto. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih ketika lagi di dapur atau lagi masak, teman-teman ngalamin kecelakaan seperti jari kita yang teriris benda tajam seperti pisau atau tubuh kita yang terkena benda panas. Nah terus kalau misalnya teman-teman ngalamin kejadian seperti itu, gimana sih kira-kira cara penanganan yang benar dan tepat? Oleh karena itu, kalau misalnya mau tahu, yuk langsung aja ikutin video berikut. Kenapa Rom? Kenapa pisau Vi? Meminta penolong lain menghubungi bantuan. Pastikan keselamatan orang lain dengan cara singkirkan faktor penghambat pertolongan. Aduh, kok nggak hati-hati sih? Bentar ya, kamu keluar dulu. Harin, tolong panggilin guru dong. Meminta izin menolong ke korban. Aku sama sekali mau tolong kamu, boleh Rom? Boleh Fit. Pakai APD. Yang sakit yang mana Rom? Ini jari telunjuknya Fit. Lu juga aku lihat ya. Pastikan keselamatan korban dengan cara periksa apakah ada cedera besar yang mengancam nyawa. Cek respon korban. Periksa apakah korban komunikatif dengan tetap berkomunikasi dengan korban. Tanyakan kompak, keluhan, obat, makanan, penyakit, alergi, dan kejadian. Wah ini kalau pas saya Rom, kalau gitu saya kasih tanganin ya. Penanganan luka sayat. Paparkan luka. Bersihkan luka menggunakan air mengalir. Beri pletser kupu-kupu.
Beri antiseptik di sekitar luka. Tutup luka. Udah selesai, Rom. Selesai. Makasih Fitri. Iya. Kamu udah minum obat nggak? Nggak ada. Udah makan? Udah sih. Pakai apa? Tadi pakai bakso sama es teh. Kamu ada riwayat penyakit? Nggak ada. Kalau alergi? Nggak ada juga. Oke. Periksa tanda-tanda vital korban. Yaudah, sekarang aku mau cek tanda vital kamu dulu ya. Oke. Pemeriksaan nadi, pemeriksaan nafas, suhu tubuh, warna kulit, dan kondisi kulit. Pemeriksaan fisik. Pertahankan komunikasi dengan korban. Pemeriksaan berkala. Karena luka termasuk luka ringan dan korban sadar, maka pemeriksaan berkala dilakukan setiap 30 menit sekali. Gimana, masih banget nggak? Enggak sih, udah minum. Pertolongan selesai. Apabila dibutuhkan tindakan lebih lanjut, rujuk segera ke fasilitas kesehatan. Pelaporan ke guru. Di sebelah sana ada luka. Hah? Luka? Siapa? Arum. Arum? Yuk kita samperin. Tadi ada yang sebelah sana ada bayi. Oh, yang luka yang mana? Udah dikorban? Ya. Tapi di tangan ya, Kak? Udah. Mendingan? Aman. Iya, Kak. Tapi udah ditangani dulu lah ya. Nanti kalau kita masih parah, nanti kamu ke PMI ya. Buat ditangani lebih lanjut. Ya udah. Bapak tinggal dulu ya. Makasih Pak. Teman-teman, tadi merupakan salah satu contoh kasus luka sayat yang sering kita alami. Sebenarnya apa sih luka sayat itu? Luka sayat adalah luka terbuka yang terjadi akibat kontak dengan benda tajam. Lalu kalau kita mengalaminya, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, paparkan daerah luka. Yang kedua, bersihkan daerah luka menggunakan air mengalir. Yang ketiga, beri antiseptik pada daerah luka. Dan yang terakhir, tutup menggunakan penutup luka. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan cara penanganan yang benar. Jadi, kalau kita berhadapan dengan kasus di atas, jangan sampai kita melakukan hal yang salah. Seperti memasukkan bagian luka ke dalam mulut sehingga terkena air liur. Selain luka sayat, ada juga loh kejadian lain yang sering kita alami di dapur, yaitu luka bakar. Luka bakar itu apa sih? Luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan terhadap suhu yang tinggi. Nah, teman-teman tahu nggak nih kalau luka bakar itu ada tingkatannya? Yang pertama, luka bakar derajat 1 yang ditandai dengan kulit kemerahan, nyeri, dan bengkak pada daerah yang luka. Yang kedua, luka bakar derajat 2 yang ditandai dengan gelembung berisi cairan, kulit kemerahan atau putih, dan lembab dan rusak. Yang ketiga, ada luka bakar derajat 3 yang ditandai dengan kulit tampak kering, kulit hitam dan gosong, dan biasanya terjadi mati rasa karena kerusakan saraf. Terus kalau teman-teman mengalaminya, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama, paparkan daerah yang luka. Yang kedua, aliri daerah luka dengan air. Yang ketiga, balut atau tutup luka menggunakan balutan longgar. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan gimana cara penanganan luka bakar yang benar? Nanti kalau teman-teman mengalami luka bakar, jangan sampai melakukan beberapa kesalahan berikut.
Yang pertama, mengoleskan pasta gigi atau mentega pada daerah yang luka. Yang kedua, memberikan es batu pada daerah yang luka. Dan yang ketiga, memecahkan gelembung pada daerah yang luka. Itulah tadi beberapa penanganan mengenai kejadian kecelakaan yang sering terjadi di dapur. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah!